Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester. Nama saya Ridwan Aplani Sihaan, NPM 1902050042. Mata kuliah Pengantar Tata Hukum Indonesia. Dosen Buya Andri Nurwandi, SSy MAG. Fakultas Syariah, Program Studi HES. Langsung saja di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Jelaskan pengertian pengantar tata hukum menurut ahli. Menurut Abdul Jamali dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia, tata hukum berasal dari bahasa Belanda, recht orde, adalah susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya. Ini bermakna menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dengan pergaulan hidup agar dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Soal nomor 2. Sejarah Tata Hukum Indonesia. Sejarah tata hukum Indonesia dimulai sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, di mana kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan. Dengan adanya proklamasi berarti sejak saat itu bangsa Indonesia telah menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu bangsa Indonesia dengan tata hukum Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa dengan proklamasi berarti pula memiliki dua arti. Pertama, menegarakan Indonesia, dan kedua, menetapkan tata hukum Indonesia. Kesempurnaan negara dan tata hukumnya itu lebih lengkap dengan diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, yang di dalamnya secara garis besar tertulis tentang tata hukum Indonesia. Soal nomor 3. Jelaskan pengertian hukum, sumber hukum, dan pembagian hukum menurut para ahli. Pengertian hukum adalah suatu peraturan ataupun adat yang dianggap mengikat secara resmi sebab dikukuhkan pemerintah atau penguasa. Hukum juga diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan semacamnya yang sifatnya mengatur tata pergaulan hidup di dalam masyarakat. Hukum bisa dimaknai sebagai patokan atau kaidah mengenai sejumlah peristiwa. Hukum juga adalah pertimbangan atau keputusan hasil penetapan hakim pada pengadilan. Menurut Profesor Dr. Pankan, hukum merupakan keseluruhan peraturan yang sifatnya memaksa, yang bertujuan melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. 2. Utrecht, hukum merupakan sehimpunan petunjuk hidup, baik itu perintah atau larangan, yang fungsinya mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan apabila dilanggar akan menimbulkan tindakan pemerintah. 3. Simurangkir dan Warjono Sastropranoto menyatakan bahwa hukum adalah suatu peraturan yang sifatnya memaksa karena dibuat badan-badan resmi berwajib yang fungsinya menentukan tingkah laku seseorang pada lingkungan masyarakat. Soal nomor 4. Jelaskan dasar berlakunya hukum adat. Bagaimana sikap saudara terhadap hukum adat yang menentang hukum konstitusi dan hukum Islam. Adapun perundang-undangan yang menjadi dasar hukum berlakunya hukum adat itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar tahun 1950. 3. IS pasal 131 JIS RR pasal 75 baru dan lama. 4. IS pasal 134. 5. Undang-Undang Darurat Nomor 1 1951 dan
nomor 9, Undang-Undang nomor 19 tahun 1944 dan Undang-Undang nomor 14 1970. Pendapat sa pendapat saya yang menentang hukum adat, yang menentang hukum konstitusi dan hukum Islam, menurut saya sangat tidak setuju jika mereka menantang hukum konstitusi dan hukum adat dan hukum Islam, karena hukum adat itu hanya berlaku di masyarakat setempat saja. 5. Jelaskan perbedaan umum. Jelaskan perbedaan hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana yaitu bersifat ultimum remedium, upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara, karena terdapat sanksi yang memaksa apabila peraturan dilanggar yang berdampak dijatuhkannya pidana pada si pelaku. Hukum perdata bersifat privat yang menitik beratkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan, dengan kata lain menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Contoh di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 2, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Juga seperti surat Al-Maidah ayat 38, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Demikianlah, itu saja yang bisa saya jawab. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.